Pemirsa masih membahas jilid baru PSSI, saat ini masih bersama Bang Maruf. Harusnya kita bergabung dengan Exco PSSI, namun saat ini belum tersambung ya, Bang Maruf. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita bahwa saat ini ada kasus yang sedang sangat bergema di PSSI, yaitu pengaturan skor. Ini menurut Bang Maruf sendiri seperti apa? Edi meninggalkan PSSI saat kondisinya PSSI saat ini sedang parah lah ya, bisa dibilang ya. Ini yang membedakan, saya tadi sempat mention ada nama mantan ketua PSSI Pak Azwar Anas. Ini yang membedakan antara Pak Edi Rahmayadi kemudian dengan Pak Azwar Anas dari sisi pengambil keputusan. Pak Azwar Anas memutuskan mengundurkan diri setelah beliau membentuk Satgas, dan kemudian Satgas itu bekerja untuk mengungkap pengaturan skor di eranya dia. Sampai kemudian ada wakil ketua komisi wasit yang ketika itu harus ditangkap dan kemudian dilaporkan ke polisi. Sementara Pak Edi Rahmayadi justru beliau mengundurkan diri ketika kasus ini sedang bergulir dan PSSI belum melakukan apa-apa dalam tanda kutip. Artinya bahwa Satgas baru dibentuk setelah Pak Edi mengundurkan diri dan baru dibentuk di Kongres tahun ini. Yang baru digelar sekarang. Jadi itu yang membedakan. Harusnya mungkin menurut saya Pak Edi dengan semua pengalaman sebagai yang di militer, yang punya pengalaman luar biasa, tahu bagaimana cara mengungkap dan sebagainya. Mungkin harusnya beliau mengambil alih komando, tetap menjalankan komandonya dengan sangat tegas dan mengatakan bahwa ketua Satgas saya memimpin. Menurut saya personal, dia akan mengatakan bahwa saya akan memimpin ketua Satgas, saya tidak akan pandang bulu, saya tetap akan mengungkap siapapun berada di balik pengaturan skor ini, dan setelah itu semuanya terungkap baru mungkin dia bisa mundur dengan tenang. Artinya bahwa itu akan meminimalkan kecurigaan. Itu yang ingin saya katakan, bahwa kenapa beliau harus mundur dalam situasi yang agak rumit. Tetapi kan kita tidak bisa lepaskan bahwa sebelum kasus pengaturan skor ini muncul, sudah mulai banyak suara-suara yang meminta Pak Edi Rahmayadi mundur. Pertama karena dualisme jabatan, bahkan bukan hanya dualisme tapi triple jabatan. Saya ada yang bercanda kan gini, kalau misalnya PSMS Medan mendapatkan sanksi, maka yang memberi sanksi adalah ketua umum, yang mendapatkan sanksi adalah pembinanya federasi, yang membayar adalah pembina dari PSMS Medan. Sepertinya jadinya tumpang tindih ya keputusan. Betul. Jadi memang ini yang kemudian memutuskan Pak Edi mengatakan dia mundur karena tidak ada tekanan apapun, karena dia ingin menjadikan sepak bola sebagai alat perekat bangsa. Jadi dia mundur. Cuman memang ya itu persoalannya, kenapa mundur dalam kasus ketika sudah mencuat sesuatu yang sangat luar biasa. Saat ini bendera kepemimpinan diserahkan kepada Pak Joko Triono. Pak Joko Triono kemudian para voters meminta untuk KLB, ada beberapa yang sudah menyuarakan. Jadi gini, kalau kita bicara KLB ada dua mekanisme yang bisa diambil. Pertama memang itu adalah permintaan dari anggota pemilik suara. Kalau kita lihat di Kongres ada 85 atau 87 pemilik suara. Jadi itu bisa inisiatif dari mereka. Sepertiga dari mereka, 2/3 atau 50% bisa meminta untuk pengajuan KLB. Dan selain setelah dari Liga, selain dari ada asosiasi selain dari pemilik suara itu ada inisiatif dari anggota Exco. Anggota Exco itu yang kemarin dipilih itu, anggota Exco itu misalnya hanya sekarang adalah anggota Exco-nya sekarang ada 2 yang anggota Exco tidak aktif. Pertama Joralinya, kemudian Nur Hidayat. Nur Hidayat adalah yang diduga untuk melakukan pengaturan skor. Itu harus dipenuhi dulu ya, Exco itu sebanyak 12. Exco bisa enggak harus. Jadi Exco bisa inisiatif, anggota Exco bisa inisiatif untuk supaya PSSI menggelar KLB. Bisa dari internal, bisa kemudian dari eksternal. Nah, yang terjadi selama ini memang kalau kita bicara dari beberapa kasus yang saya pernah tadi sebutkan, Pak Nurdin Halid itu berasal dari pemilik suara. Kemudian di eranya Pak Lanyala juga dari pemilik suara. Bahkan sempat ada kasus misalnya Pak Gusti Randa yang tadi kita mau telepon, itu sebenarnya juga bagian dari orang yang sempat mundur dari anggota Exco bersama Joralinya untuk mendorong terjadinya KLB. Jadi sekarang tinggal pemilik suara apakah mau meminta untuk digelarnya KLB atau menunggu terlebih dahulu. Jika ada permintaan, maka PSSI harus segera saat ini sebaiknya 3 bulan. Kalau saya dalam kondisi situasi yang sekarang, saya personal mengatakan bahwa ada baiknya bahwa ini kan ada konstelasi politik, mau ada pilpres, jadi lebih baik bersabarlah untuk menunggu terlebih dahulu. Atau kenapa tidak ditunggu saja? Karena kita ada beberapa event terdekat, ada SEA Games, kemudian ada Piala AFF. Saat ini PSSI dalam kondisi yang bisa dibilang harus segera ada kepemimpinan yang benar-benar baik. Kan gini, ketika pun memang ada perlu perubahan, kan pertama harus dicari dulu figurnya siapa kira-kira, karena untuk menjadi syarat ketua umum artinya Pak Joko kan ini belum bisa memenuhi ya? Enggak, kalau kita melihat Pak Joko pengalamannya iya, dia bahkan orang sangat lama, dia tahu seluk-beluk dari federasi termasuk bagaimana pengelolaannya, karena dia sudah melewati semua sistem yang ada di federasi. Tapi apakah tidak Cuman gini, ada 3 syarat kan untuk menjadi ketua umum PSSI itu, tidak bisa sembarangan. Pertama adalah minimal berusia 30 tahun. Kedua, pernah aktif dalam kegiatan sepak bola selama 5 tahun. Kemudian, Pak Joko belum ya? Pak Joko lebih dari 5 tahun. Baik. Nah, itu termasuk yang ketiga adalah
bahwa dia tidak pernah terlibat dalam persoalan kriminal atau hukum. Jadi ada 3 syarat itu. Gimana kemudian, kenapa saya mengatakan bahwa dibutuhkan figur yang luar biasa? Kondisinya kan ini kondisi extraordinary. Pertama, kita baru terlibat pengaturan skor. Kedua, tuntutan masyarakat terhadap PSSI itu kan luar biasa, prestasi. Sangat tinggi ya? Sangat tinggi sekali, ekspektasinya tidak. Bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa bolehlah kita tidak juara di Asian Games asal kita mendapatkan emas di sepak bola. Jadi sampai segitunya levelnya. Nah, kita membayangkan kalau selevel Pak Edi yang misalnya di level pernah menjadi pangkostrat saja, begitu kedodoran untuk bisa menanggung beban ini. Bahkan terakhir dia mengatakan bahwa yang menjadi ketua PSSI itu bisa masuk surga karena saking beratnya beban itu. Nah, kalau ternyata tiba-tiba sekarang ini belum ada figur sama sekali yang muncul. Memang ada misalnya disebut nama, ada Ahok bahkan disebut masuk dalam kandidat. Kemudian salah satu yang disebut layak karena ketegasannya. Ada juga kita tahu Pak Erick Thohir juga. Tidak cukup ya? Itu tidak cukup. Jadi dia harus tahu bagaimana menghandle semua yang ada di federasi. Dan saya melihat sejauh ini belum ada figur di luar PSSI yang sekarang terlihat yang bisa mungkin menjadi ketua PSSI sejauh ini. Tapi tidak tahu misalnya, kan masih ada dulu selain Pak Edi Rahmayadi kan ada nama Pak Muldoko. Kebetulan Pak Muldoko itu kan sekarang berada di lingkaran kekuasaan. Hanya apakah kemudian misalnya ini kan terkait politik juga. Gitu. Artinya wajar voter jika meminta KLB dilakukan sesegera mungkin? Semuanya wajar, tetapi saya personal mengatakan tahan dulu. Apa karena tinggal 1 tahun lagi, Bang? Pertama tinggal 1 tahun, kedua ini 100 hari lagi kan mau tahun politik. Baik. Jangan sampai misalnya baru ada mau pemilihan, tiba-tiba ada eskalasi politik, ternyata tidak ada restu kanan kiri, tiba-tiba tidak direstui, seperti nanti kasus lagi baru dilantik sudah nanti dibekukan, atau tidak mendapatkan dukungan dalam tanda kutip dari pemerintah. Jadi ini dibutuhkan dukungan stakeholder. Jadi biarkan tenang terlebih dahulu, biarkan sekarang konsolidasi, merekatkan hal-hal itu, baru kemudian nanti bicara soal pemilihan. Apakah ini hanya sekedar pergantian dari pemimpin seorang ketua PSSI atau sistem yang di PSSI sendiri ini ada yang harus diubah? Kalau kita bicara sistem, sebenarnya sistemnya mungkin sebagus apapun sistem itu dibentuk, sebaik apapun sistem itu coba dibangun. Tetapi kalau orang-orangnya tidak kapabel atau tidak punya dedikasi kan juga tidak mudah. Federasi PSSI termasuk FIFA dan turunannya itu kan sebenarnya punya sistem-sistem yang sudah cukup bagus. Misalnya jelas tidak boleh ada pengaturan skor, tidak boleh semua pengurus itu terlibat dalam hal-hal yang bisa merusak sepak bola. Cuman kalau kita lihat dalam kasus misalnya justru yang terlibat pengaturan skor misalnya yang terbukti atau dibuktikan oleh Komisi Disiplin Nur Hidayat, itu kan anggota Exco. Bagaimana mungkin anggota Exco kemudian dia justru terlibat dalam usaha-usaha untuk pengaturan skor. Nah, kemudian yang melapor itu justru adalah voter sendiri, anggota liga sendiri ya? Ya harus, karena dia kan yang terlibat. Jadi karena mungkin dia merasa dirugikan atau merasa bahwa ini adalah saat terbaik untuk mengungkap, ya itu. Tetapi kan gini, saya dalam kasus misalnya pengaturan antara PSS dengan yang diatur itu PSMB atau apa itu. Nah, persoalannya adalah kenapa klubnya tidak juga diusut? Kenapa klubnya juga tidak ditulis? Jadi kalau mau mengungkap kasus itu kan harus keseluruhan. Dan saya personal mengatakan gini, tolonglah ketika bicara Satgas itu jangan lebih banyak teatrikal. Sudah bergerak saja dengan silent movement, tidak usah menyebut inisial ini enggak, tapi sudah gerak siapa yang ketangkap terbukti sudah langsung selesai kan. Apakah bisa dikatakan bahwa salah satu sumber masalah terkait dengan pengaturan skor ini dan juga bisa dibilang kepemimpinan dari PSSI juga adalah liga yang ada di daerah? Jadi gini, kan yang kebetulan baru terungkap adalah Liga 3. Liga 3 kebetulan itu yang baru terungkap Liga 3 dan Liga 2. Itu Liga 3 itu yang ngurus adalah asosiasi provinsi, karena itu yang ketangkap yang kemarin diamankan oleh aparat adalah ketua asosiasi provinsi Pak Corel ini di Jawa Tengah, dan kebetulan memang dia anggota Exco. Kemudian ada Nur Hidayat yang dia mengurusi untuk Liga 2. Jadi apakah ini berarti ada sistem sesuatu yang juga tidak berjalan juga di daerah. Artinya bahwa kadang asosiasi provinsi itu juga ternyata asosiasi provinsi juga mungkin secara tidak langsung mereka juga ikut bagaimana caranya untuk menguntungkan beberapa tim. Menguntungkan ini adalah tim ini bisa lolos atau tidak, dan harus juga atau tidak. Banyak yang mengatakan hasil dari kompetisi di beberapa level atau baik itu Liga 3, Liga 2 kadang semuanya tidak berjalan sesuai dengan sebagaimana semestinya. Bisa dibilang artinya pengawasan di tingkat daerah yang sangat lemah ini membuat masalah juga di pusat begitu, Bang? Iya, bisa jadi bahwa kan kalau kita bicara strukturnya kan tidak bisa selalu PSSI kan tidak mungkin selalu ke bawah secara penuh. Tetapi bagaimana juga asosiasi yang di daerah kabupaten, di level kabupaten, di level provinsi, bagaimana mereka
mereka juga memiliki pengurus yang penuh integritas. Ketika dia memilih ketua umum PSSI, mereka memilih anggota exco, pilih bukan berdasarkan berapa yang ditawarkan dari sisi material, tetapi justru apa yang bisa dia lakukan dan apa yang dia janjikan untuk perubahan. Kayaknya itu kesadaran untuk perubahan sepak bola Indonesia itu yang belum ada ya? Kesadaran untuk kemudian mendedikasikan, tidak ada hitung-hitungan matematis, tidak ada hitungan material supaya sepak bola kita bisa berkembang. Itu yang menurut saya perlu dibenahi dan tentu adalah dedikasi para pengurusnya. Oke, saat ini yang harus dilakukan apakah memang dimulai harus dari daerah? Dimulai dari semuanya, saya pikir. Ketika di level atas, misalnya di level PSSI, sekarang sudah mulai ada dalam tanda kutip ada satgas yang sudah mulai mengawasi, satgas yang dibentuk oleh pemerintah sudah mulai mengawasi. Bisa nggak sih satgas ini? Tidak yang terlambat untuk sebuah kebaikan kan? Lebih baik melakukan sesuatu yang baik daripada tidak melakukan sama sekali. Jadi kita harus mendukung semuanya, termasuk PSSI juga sekarang sudah membentuk satgas secara internal. Jadi itu adalah bagian langkah supaya mereka bisa berkolaborasi. Bang Maruf, kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Jurnal Pagi.